Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Farida Julianingsi. Saya dan teman saya Benhard Robinson akan menyampaikan materi Sistem Sosial Politik Indonesia tentang Trias Politika. Adapun teman kami yang ikut mensukseskan presentasi kelompok 2 ini yaitu Azura Fajri Utami, Dinda Amanda Utami, Muhammad Hafiz Ederian, dan Tegar Bagus Susilo. Trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintah berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisah kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu sejarah Trias politika. Pada abad pertengahan, sekitar 1000 sampai 1500 Masehi, kekuasaan politik menjadi persengketaan antara monarki atau raja ratu, pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 Masehi, mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang bertujuan melakukan pemisahan kekuasaan. Intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara harus diberlakukan. Meski pemikiran mereka saling bertolak belakang, tetapi tinjauan ulang mereka atas relasi kekuasaan negara cukup berharga untuk diperhatikan. Yang selanjutnya adalah pembagian trias politika di Indonesia. Di Indonesia terbagi menjadi 3 trias politika. Yang pertama yaitu legislatif, yaitu lembaga untuk membuat undang-undang. Yang kedua yaitu eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang. Dan terakhir yaitu yudikatif, lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga dan individu yang melanggar undang-undang. Nah, dari pengertian trias politika yang sudah dijelaskan teman saya, ada beberapa pengertian trias politika secara singkat menurut para ahli. Yang pertama dari John Locke. Nah, menurut dia, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang hampir sama. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Federatif atau yudikatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Nah, adapun menurut Montesquieu, legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Kekuasaan yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Nah, dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, sudah jelas bahwa pengertian legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama, yaitu legislatif sebagai yang membuat suatu undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, dan yudikatif sebagai yang menafsirkan atau memantau jalannya suatu undang-undang. Dan di sini terdapat fungsi dari trias politika. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini yang pertama, constituency work, adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Nah, yang kedua, supervision and criticism government. Nah, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden, perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu fungsinya legislatif. Dan yang ketiga, education. Nah, education ini merupakan fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Yang keempat, representation. Nah, ini merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Nah, itu tadi fungsi dari kekuasaan legislatif. Dan selanjutnya kekuasaan eksekutif.
Yang pertama, head of government, artinya kepala pemerintah. Nah, yang kedua, party chief, berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang dari pemilu. Yang ketiga, commander in chief. Nah, ini fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Yang keempat, chief diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Yang kelima, dispenser appointment, merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Nah, yang terakhir, chief legislation. Nah, ini fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Dan yang terakhir, fungsi kekuasaan yudikatif. Dimana yang pertama, criminal law. Nah, fungsinya ini biasanya dipegang oleh pengadilan pidana di Indonesia yang sifatnya berjenjang, dari pengadilan negeri tingkat kabupaten, pengadilan tinggi tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung tingkat nasional. Yang kedua, constitution law. Nah, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, administrative law. Penyelesaian dilakukan di pengadilan tata usaha negara. Biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, international law. Tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara, melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu dia materi sistem sosial politik tentang trias politika dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.